Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busral ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadril jazili. Wasaltum wajtama'atum wattasaltum fakanat wa'isatul wuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasrataha wal batuli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatam lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang kita muliakan bersama guru kita bersama Al-Habib Zain bin Syihab, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam hidup beliau, Allah berikan keberkahan dalam ilmu beliau, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan juga kepada guru kita Ustaz Sarawani Abdan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, memberikan ilmu yang manfaat sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semuanya yang hadir di siang hari ini, yang kita berpanas-panasan hari ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panasnya kita hari ini, laparnya kita hari ini, hausnya kita hari ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di hari yaumil mahsyar kita tidak merasakan kehausan, tidak merasakan kelaparan lagi akibat kita hari ini berkumpul dengan panasnya terik matahari karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang dimana peringatan Maulid ini adalah rasa syukur kita, ungkapan kebahagiaan kita, kegembiraan kita atas Nabi Muhammad, atas kelahiran Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Beliau adalah suri toladan, beliau adalah imam, beliau adalah panutan, beliau adalah sang pemberi syafaat, beliau adalah sang penyelamat daripada umat-umat. Inilah sosok Nabi Muhammad yang begitu mulianya beliau, yang begitu agungnya beliau, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau sebelum beliau dilahirkan di muka bumi. Ada enggak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang dipuji sebelum dilahirkan? Ada enggak Pak? Belum lahir sudah dipuji. Wah, si fulan itu baik, wah akhlaknya bagus. Mana orangnya saya mau ketemu? Belum lahir. Ada enggak? Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah saat Allah pertama kali ciptakan Nabi Adam. Saat pertama kali Nabi Adam diberikan ruh, Allah sudah memuji Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Belum dilahirkan, masih jauh, tetapi Nabi Adam sudah mendengarkan nama Muhammad, sudah mendengarkan nama Ahmad, dan sudah ada nama Ahmad di aras-arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dipuji oleh Allah itu setelah mereka berdakwah, setelah mereka berjuang, setelah mereka mengikuti perintah Allah untuk bersabar. Setelah mereka berhasil sabar, maka Allah puji mereka melalui ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad beda. Belum dilahirkan, di dalam kitab-kitab terdahulu pun sudah diceritakan bagaimana sosok Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Belum ada di muka bumi sudah dipuji oleh Allah, dan dengan pujian-pujian yang indah, sehingga Allah pun memuji di dalam ayat Al-Quran. Banyak pujian tentang Nabi Muhammad. Bahkan Allah bukan manusia, Allah pencipta kita.
Allah, saya katakan lagi, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan nama beliau, tetapi memanggil dengan panggilan ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhal muzammil, dengan panggilan-panggilan indah. Padahal Allah pencipta Nabi Muhammad, pencipta manusia, pencipta alam semesta, begitu memuliakan Nabi Muhammad dengan memuliakan yang sangat luar biasa. Maka tadi saya dalam perjalanan, walaupun perjalanan luar biasa tadi, pembekal bilang maaf Beb, jalannya Masya Allah, jalannya Masya Allah ya. Tapi tadi Bu, saya masih berpikir Bu, saya tadi merenung, tadi saya jalannya rusak, alhamdulillah saya masih pakai mobil dengan AC, masih tidak merasakan kepanasan. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau berdakwah di tengah gurun padang pasir dengan terik matahari. Al-Fajr kemarin, sekitar 2 bulan yang lalu, di bulan Muharram, akhir Muharram, Al-Fajr berangkat umroh. Itu saat itu suhu panas di sana mencapai 45 derajat. Tahu 45 derajat? Di Indonesia paling panas berapa? 30, 36 ya. Paling panas 32. Ini 45 derajat. Malam hari anginnya panas. Malam hari itu 39, 38. Bisa dibayangkan. Ketika saya sampai sana, yang saya pikirkan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi 1400 tahun yang lalu. Belum ada hotel, belum ada AC. Mereka berdakwah mendampingi Nabi di terik padang pasir yang begitu dahsyat. Dan tidak pernah kita mendengar di kitab manapun mereka sahabat mengeluh atas dakwah Nabi Muhammad. Tidak pernah satupun sahabat. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah, dihina, dicaci maki, semua Rasulullah lewati bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak ada satupun yang mengeluh atas ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan akhlak Nabi Muhammad sangat luhur, sehingga Al-Habib Ali di dalam lantunan syair-syair beliau di kitab Sumtud Durar, beliau mengatakan walaqad istasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadikwan kitabat butunul awraq. Al-Habib Ali mengatakan sungguh indah, sungguh mulia, sungguh agung akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Habib Ali, kalau seandainya akhlak Nabi ditulis di dalam kitab yang tebal, kitab yang besar, maka kitab tersebut tidak sanggup menulisnya, menjadi kecil, menjadi tipis, karena tidak sanggup menulis daripada akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kita, memiliki akhlak yang luar biasa. Ada satu cerita, Nabi Muhammad memiliki kebiasaan setiap pagi memberikan makan kepada orang Yahudi yang buta. Ini orang Yahudi ini bencinya sama Nabi luar biasa. Setiap pagi Nabi memberikan makan sampai dia kenyang, sampai selesai minum, selesai. Dan setiap diberikan makan, ini Yahudi ini menjelek-jelekkan Nabi, mencaci maki Nabi, karena dia nggak tahu yang memberikan makan itu ternyata Nabi Muhammad. Hei anak muda, hei seorang laki-laki, kamu jangan percaya ya sama Muhammad. Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir, Muhammad begini, sampai habis. Setiap dia memberikan makan, Nabi memberikan makan, setiap itu juga wajib mencaci maki Nabi Muhammad.
Apakah Nabi mengatakan, hei fulan, saya yang kau celak? Tidak. Nabi hanya terdiam dan senyum. Iya. Itu dilakukan Nabi setiap bertahun-tahun. Setiap pagi mendapatkan cacian, setiap pagi disuapkan dengan cacian. Sehingga saat tiba ajal Nabi Muhammad SAW, ini orang Yahudi merasa bingung, kok nggak ada yang ngasih makan lagi? Kemana yang setiap hari ngasih makan? Ditunggu sampai siang, sore nggak ada. Besoknya nggak ada lagi. Sehingga saat itu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau, para sahabat-sahabat Nabi ini mengikuti 100% apa yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan langkah kaki beliau, langkah kaki Nabi. Tidur beliau, para sahabat, tidurnya Nabi. Semua, kalau bisa dikatakan nafas mereka, nafasnya seperti nafasnya Nabi. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar meneruskan, tahu nih, ini orang setiap pagi dapat makanan dari Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar bukan tidak tahu bahwa ini orang juga setiap pagi mencaci Nabi Muhammad. Tahu, tapi karena akhlak beliau, Sayyidina Abu Bakar ingin meneruskan mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka beliau memberikan makan saat itu. Ketika memberikan makan, ini orang Yahudi ini tahu. Bagaimana tidak tahu? Tangannya Nabi beda. Dikatakan, wahai fulan, kau bukan orang yang setiap hari memberiku aku makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau bisa tahu? Kau kan buta. Ya, tangan yang memberikan makan aku setiap pagi, tangannya lembut, tangannya wangi, aromanya wangi, ucapannya indah, suaranya lembut. Beda dengan engkau, wahai seorang pemuda. Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Bagaimana tidak? Tangan tersebut tangan suci Nabi Muhammad. Bahkan sahabat itu kalau sudah mencium tangan Nabi Muhammad, itu mereka merasakan bukan mencium tangan, tapi mencium lautan kasturi yang wanginya luar biasa. Inilah sosok Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, wahai orang Yahudi, tahu gak yang memberimu makan setiap pagi? Tidak tahu. Dia sekarang sudah wafat, dan dia adalah Muhammad Rasulullah yang kau cela setiap pagi. Menangis itu orang, masuk ke dalam Islam karena akhlak Nabi Muhammad, karena budi pekerti Nabi Muhammad. Lihat, berbicara wangi. Ada satu cerita yang indah. Ini kalau kita berbicara tubuh kita, ya, tubuh kita pasti banyak kekurangannya dan pasti ada kekurangannya, betul. Tapi kalau Rasulullah tidak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, diciptakan tanpa ada kekurangan Nabi Muhammad. Saya mau tanya, di desa apa nih namanya sini? Salaman. Desa Salaman, ada nggak orang yang keringatnya wangi? Ada nggak yang keringatnya wangi? Kalau ada saya kasih uang 1 juta cash. Ada nggak? Nggak ada, nggak ditemukan. Mau dia Habib juga, mau kiai, mau guru, kalau namanya keringat, bau, nggak enak. Semua itu manusiawi. Namanya keringat itu bau. Lalu bagaimana dengan keringatnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad, Bu, pernah suatu ketika ada anak muda datang kepada beliau. Ya Rasulullah, saya mau nikah, berikan kami hadiah, sesuatu yang bisa kami gunakan, yang bermanfaat, keberkahan bagi kami. Maka Rasulullah menjawab, nanti saatnya nikah kamu datang ke rumahku, akan aku berikan satu hadiah untuk engkau. Maka saat yang tiba, ini anak muda saking semangatnya pengen dapat hadiah dari Nabi, ya sebelum waktu sholat dia sudah ke masjid waktu subuh, karena dia ingin menunggu Nabi, sudah nggak sabar ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia sebelum subuh sudah ada di masjid, nunggu Nabi, datang Nabi dan lain dengan para sahabat-sahabatnya.
sampai Nabi sholat berjamaah. Selesai sholat Nabi melakukan zikir aurat daripada wirid-wirid kebiasaan beliau. Selesai itu Nabi pulang. Ketika pulang ini anak muda mengejar dari belakang. Ya Rasulullah, dipanggil Nabi Muhammad. Dipanggil Rasulullah ini. Yang memanggil siapa? Anak muda. Lihat akhlak Nabi Muhammad. Ketika beliau dipanggil, bukan kepalanya yang menoleh, tetapi seluruh tubuhnya menoleh. Ini bagian daripada akhlak. Kalau kita biasanya kalau dipanggil orang, kepala kita saja yang menoleh, betul? Ini kurang daripada adab, akhlak. Kalau Nabi mengajarkan seluruh tubuhnya, apalagi yang memanggil orang yang lebih tua, guru kita, atau orang yang soleh, ya, biasakan kita menoleh seluruh tubuh kita, menghadap ke mereka yang memanggil kita. Ini bagian dari akhlak Nabi. Sehingga Nabi berkata, apa ya fulan, wahai anak muda, kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Rasulullah, ya Rasulullah, ingat gak kau pernah janji memberikan aku sesuatu? Kata Nabi Muhammad, naam. Ini saatnya saya mau nikah. Kata Nabi, ayo masuk ke rumah saya dulu, tunggu di rumah, saya siapkan. Maka saat itu sampailah di rumah Nabi Muhammad. Ini anak muda suruh nunggu di ruang tamu. Nabi bilang, tunggu sebentar, saya mau masuk ke kamar, jangan kemana-mana sebelum saya keluar. Maka ditunggu lama-lama, Nabi nggak keluar-keluar. Ini anak muda gelisah, ya, sudah pengen nikah, penghulu sudah datang, calon istrinya sudah cantik, sudah ngebayangin mau jadi suami, gelisah, ya. Nabi nggak keluar-keluar. Satu sisi dia mau nikah, satu sisi lagi dia diperintahkan oleh Nabi jangan kemana-mana. Maka nggak lama Nabi keluar dengan membawa botol bening, botol kaca, seperti mana ketika kita beli minyak wangi, ya. Keluar Nabi, diberikan, wahai fulan, ini kamu pulang, ya, sampai rumah mandi, oleskan sedikit saja ini botol cairan ke dalam tubuhmu, lalu kamu nikah. Lari nih anak muda, semangat, dapat hadiah dari Nabi Muhammad. Sampai rumah dia mandi, habis mandi diolesin beberapa olesan di dalam tubuhnya, jadi dia cium wangi, masya Allah bagus. Setelah itu dia mau taruh ini, dia takut, ini peninggalan Nabi nih, ini pemberian Nabi nih, kalau saya taruh hilang nih pasti banyak yang mau, betul? Bekasnya Nabi siapa yang nggak mau? Pemberian dari Nabi siapa yang nggak mau? Sehingga nih anak muda mikir, daripada hilang sayang, mendingan saya siram semua ke tubuh. Disiram itu ke tubuhnya. Setelah disiram, dia melakukan pernikahan. Apa yang terjadi? Itu satu kota Madinah menjadi wangi akibat aroma tubuh si pemuda tersebut. Satu kota Madinah, bukan satu desa, Bu, bukan satu kampung, satu kota. Satu kota Madinah. Ada nggak minyak wangi yang wanginya satu kota Madinah? Satu kota ada nggak minyak wangi yang bisa membuat aroma satu kota? Satu kampung saja sudah nggak ada, betul? Sehingga ini anak muda menjadi viral, kalau bahasa sekarang viral. Wah, jadi artis dadakan saat itu. Nanya semua para sahabat-sahabat, anak muda, kau pakai minyak wangi apa? Kok wanginya membuat orang satu kota Madinah mencium aromamu? Ya kalau saya nggak tahu, saya dikasih Nabi Muhammad SAW. Coba tanyakan kepada Nabi. Maka anak muda ini, ya Rasulullah, kamu berikan aku apa, minyak wangi apa, sehingga membuat diriku wangi dan membuat satu kota Madinah tersebut wangi. Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, tahu nggak, ketika saya masuk kamar, saya tutup rapat-rapat kamar, saya duduk diam di kamar supaya keluar keringat. Ketika keluar keringat, saya masukkan ke dalam botol. Nah, itu keringat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Keringatnya satu kota Madinah. Sosok Nabi kita Muhammad SAW. Begini keadaan beliau. Tidak ada jelek, tidak ada kekurangan. Dahsyatnya lagi Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi kepada orang-orang yang memusuhinya, beliau pun masih memikirkan. Beliau pun masih berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu renungan buat kita. Tahu kejadian di Taif?
Sering kita mendengar guru-guru kita, habaib kita menjelaskan bagaimana penduduk Taif saat itu membencinya Nabi Muhammad. Saat Nabi berdakwah di Taif, dicaci maki, dihina, dilempar kotoran, segala macam Nabi menerima. Bahkan orang-orang gila di Taif dilepaskan hanya untuk menyerang Nabi Muhammad. Mereka melampaui batas sudah kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan saat itu Nabi Muhammad terluka akibat lemparan batu mengenai kening beliau, kening yang selalu dibuat sujud untuk mendoakan kita, kening yang penuh dengan cahaya, terluka dan keluar darah. Saat keluar darah Bapak Ibu, Nabi menahan tetesan darah supaya tidak jatuh ke muka bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, beginilah perjuangan engkau ya Rasulullah, begitu beratnya engkau berjuang ya Rasulullah, dan sekarang engkau menerima lemparan batu dari mereka sehingga keluar darahmu, lalu kenapa darahmu kau tahan ya Rasulullah dengan kedua tangan sucimu? Kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kalau seandainya darah ini menetes ke muka bumi, maka demi Allah bumi akan murka kepada mereka. Dan ketika bumi murka, aku tidak sanggup menahan kemurkaan bumi karena darah suciku menempel akibat perilaku mereka. Lihat Nabi Muhammad, begitu cintanya Nabi Muhammad, begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad. Bukan cukup di situ, malaikat turun saat itu menawarkan, ya Rasulullah, kamu dilempar dengan batu, maka izinkan saya melempar mereka dengan gunung. Kita bisa bayangkan kalau orang dilempar pakai gunung, habis satu kotak, betul? Habis. Gunung dilempar, batu dilempar, satu orang kena. Kalau gunung semuanya kena, betul? Maka Nabi Muhammad apa? Jangan. Bahkan Nabi Muhammad apa doanya saat itu? Allahumma hadi qaumin fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi Muhammad. Tuh lihat akhlak Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan hidayah kaumku. Saya mau tanya, itu beriman nggak sama Nabi? Beriman nggak sama Nabi? Enggak. Percaya nggak sama Nabi? Enggak. Menghina Nabi nggak? Iya. Menyakiti Nabi nggak? Iya. Tapi Nabi masih menganggap mereka sebagai kaumnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi doanya kedua, fa innahum la ya'lamun. Ini alasan Nabi kepada Allah supaya Allah tidak menurunkan bala kepada mereka. Sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa aku ini utusanmu, tidak tahu bahwa engkau ini Tuhan yang wajib, yang pantas disembah. Ini alasan Nabi kepada Allah. Nabi berharap keturunan daripada Taif masih beriman kepada Allah. Kita lihat sejarah para nabi dan rasul. Kita lihat di dalam sejarah nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul ketika umatnya sudah melampaui batas, mereka berdoa sama Allah untuk dihancurkan umatnya. Betul? Nabi Musa ketika Fir'aun sudah melampaui batas, Fir'aun meminta sama Allah untuk dihancurkan sehingga ditenggelamkan mereka kaumnya. Nabi Nuh ketika berdakwah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tidak ada yang satu pun beriman kepada Nabi Nuh, sedikit yang beriman sama Nabi Nuh. Putranya pun tidak beriman sama Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh berdoa sama Allah, ya Allah, hancurkan mereka, sehingga Allah membuat bumi ini menjadi tenggelam. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan mereka supaya Allah memberikan hidayah. Kalau tidak mereka, tapi keturunan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada yang seperti Nabi Muhammad, kalau sama orang-orang yang tidak beriman begitu cintanya, begitu perhatiannya Nabi Muhammad, bagaimana dengan umatnya kita? Makanya nggak heran, makanya ulama mengatakan bahwa kalau seandainya kita berjalan menggunakan kedua kelopak mata kita menuju makam Nabi Muhammad dari rumah kita masing-masing, demi Allah perbuatan tersebut tidak bisa membalas sedikit pun daripada perbuatan Nabi kepada kita. Tidak akan bisa membalas. Nabi pernah suatu ketika Nabi itu sholat
ketika sholat dengan sahabat-sahabatnya, setiap gerakan berbunyi tubuhnya. Ruku berbunyi, iktidal bunyi, sujud bunyi, setiap gerakan bunyi. Sehingga ketika selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya perhatikan tubuhmu selalu berbunyi, ada apa? Maka Rasulullah menunjukkan di dalam perut beliau ada 3 buah batu yang diikat. Maka sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 1 buah batu artinya 1 hari 1 malam aku tidak makan. 3 buah batu 3 hari 3 malam. Maka sahabat menangis, wahai Rasulullah, kalau cuma makan saya siap. Sahabat yang paling miskin pun berkata, ya Rasulullah, saya ini sahabatmu yang paling miskin. Kalau makan saya rela istri saya kelaparan, saya rela anak saya kelaparan, saya ikhlas, saya pun kelaparan, yang penting engkau tidak kelaparan ya Rasulullah. Nabi tersenyum begitu mendengar jawaban para sahabat-sahabat yang begitu mencintai Nabi Muhammad. Nabi menjawab, wahai sahabatku, ini semua aku lakukan untuk tebusan kepada Allah, sehingga Allah tidak menjadikan satu pun dari umatku merasakan kelaparan selama 3 hari 3 malam. Ini tebusannya Nabi kepada kita. Makanya umatnya Nabi tidak mungkin 3 hari 3 malam itu kelaparan. Walaupun semiskin apapun pasti masuk makan, walaupun makanan basi, walaupun makanan bekas, walaupun makanan yang keras, yang gak enak, pasti mereka makan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjadi tebusan 3 hari 3 malam untuk kita semua. Ada yang bisa membalas seperti itu? Ada yang bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad? Tidak. Maka hikmah dari maulid ini, ayo balas cintanya Nabi, balas cintanya Rasul. Jangan kecewakan Nabi Muhammad. Jangan bikin Nabi Muhammad tersentuh, menangis melihat laporan amal kita. Jangan. Sudah cukup Nabi menangis di muka bumi untuk kita. Jangan biarkan Nabi menangis di alam barzah akibat perilaku kita. Jangan hianati cintanya Nabi. Jangan. Istri kalau suaminya khianat, marah nggak Bu? Marah nggak Bu? Kalau suaminya khianat, marah. Suami kalau istrinya khianat, marah, bahkan bisa dicerai. Kita takut khianat sama istri kita. Istri takut khianat sama suaminya karena apa? Cinta, takut dia marah. Kenapa kita berkhianat dengan Nabi Muhammad? Apakah istri kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak pernah takut Nabi Muhammad sedih, marah sama kita? Apakah lebih mulia suami kita daripada Nabi Muhammad? Coba renungkan, jamaah dimuliakan Allah. Renungkan ini. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Hadir majlis-majlis seperti ini, Darus Shalihin. Apalagi majlis yang sudah mendapatkan nadrah dari Nabi Muhammad. Istiqamah di majlis seperti ini karena sudah mendapat restu dari Nabi Muhammad. Kalau sudah mendapatkan restu dari Nabi Muhammad, artinya mendapatkan ridho dari Allah, sehingga majlis tersebut selalu diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau Rasulullah ridho, Allah ridho. Kalau kita membuat senyum Nabi Muhammad, bayangkan Allah, bagaimana perasaan Allah sama kita, bagaimana perilaku Allah sama kita. Makanya wajar di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah, para kekasih Allah, tidak merasakan sedih dan merasakan takut. Bagaimana dia takut dan sedih, sedangkan setiap detik dia waktunya dihabiskan untuk membuat senyum Nabi Muhammad. Bagaimana dia sedih, bagaimana dia galau, sedangkan yang dia lakukan perjuangannya meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana mereka merasa sedih dan galau, sedangkan yang mereka lakukan semuanya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita di bulan ini atau bulan yang akan datang, di bulan-bulan kita selalu membuat Nabi Muhammad tersenyum, selalu membuat Rasulullah bangga kepada kita, dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hikmah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad.
menyambungkan hubungan batin kita dengan Nabi Muhammad, menyambungkan hubungan cinta kita lagi dengan Rasulullah, menyambungkan hubungan kita lagi dengan Nabi Muhammad, sehingga ya Allah, sehingga mata kami bisa diizinkan oleh Allah memandang Nabi Muhammad. Mata kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa melihat manusia yang agung, bisa memandang manusia yang indah, manusia yang suci, manusia yang harum, manusia yang penuh dengan kelembutan, Nabi Muhammad. Sebelum kami mati, ya Rabb, izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, izinkan mata kami memandang Rasulullah. Kami rindu kepada Rasulullah. 30 tahun kami jadi umatnya Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi kami. 40 tahun kami hidup di muka bumi ini menjadi umatnya Nabi, tapi tidak pernah memandang wajah Nabi kami, ya Rabb. Ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Saat sakaratul maut, harapan kami semuanya yang ada di sini, ya Rabb, tanpa terkecuali, saat sakaratul maut kami bersama Nabi Muhammad, kami bersama Rasulullah, sehingga rasa sakaratul maut yang sakit, yang pedih karena memandang wajah Nabi Muhammad, hilang rasa tersebut. Dengan berkah Nabi Muhammad, lisan kami yang kotor, lisan kami yang penuh dengan cacian makian, lisan kami yang penuh dengan ghibah, lisan kami yang penuh dengan fitnah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diajarkan langsung dari lisan suci Nabi Muhammad, sehingga kami meninggal dalam keadaan tersenyum, bahagia, ikhlas, tenang, dan kau pun ridho kepada kami dan kami pun ridho kepada engkau, ya Rabb. Sehingga di alam barzah kami selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad, kami selalu berada di barisan belakang Nabi Muhammad, dan kami ketika dibangkitkan pun bersama baginda Nabi Muhammad, berada di barisan Nabi Muhammad, dan ketika kami di yaumil mahsyar bersama Nabi Muhammad, dan ketika kami berada di yaumil hisab bersama Nabi Muhammad, saat kami di sirat bersama Nabi Muhammad, saat kami masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad, dan bersama mereka para orang-orang saleh, ya Rabb. Allahumma ij'alna minhum, ya Rabb, jadikan kami seperti mereka, ya Rabb, di dunia dan di akhirat, ya Rabb. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.